Yonggi. Ya. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Iya, bagus, bagus sekali. Ya. Oke, thank you sekali lagi semua. Selamat pagi semuanya. Good morning America. Wow, how cool that sound. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda lagi di kesempatan ini. Ini merupakan minggu yang ketiga ya, saya bersama dengan Anda di bulan ini. Thank you, such a great honor. Saya tahu satu hal, mimbar adalah kepercayaan, pulpit is a trust. Dan saya terima kasih sekali lagi buat Pak Yonggi, Bu Yonggi, buat kesempatannya untuk bisa sharing pesan firman Tuhan. Hari ini saya ada di kota Jakarta, dan pas saya ada di kota Jakarta, saya pikir momen yang baik sekali juga bisa nunjukin Anda, this is our little home. Ini adalah tempat kita kumpul sama-sama every Sunday. So, kalau Anda ada di Jakarta, more than welcome to come and join us. Kalau punya teman, saudara, more than welcome juga. Next week saya bakal ada di kota Semarang, but I think on Friday saya akan masih ada di Surabaya sebelum saya langsung berangkat ke kota Semarang. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, next week saya akan membahas tentang sebuah tema yang mungkin saya kasih spoilernya dulu buat Anda, buat siap penasaran. Ajak kawan-kawan kalau Anda mau. Judulnya adalah next week, bagaimana ketika kita berdoa dan kemudian ternyata kita bisa tambah stres ketika kita berdoa. Oke, so saya berharap Anda bisa juga looking forward untuk message itu sama-sama. Nah, hari ini saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama sebuah pesan yang judulnya adalah ini, apakah Tuhan itu suka marah? During the pandemic, selama pandemi ini, saya itu baru mulai belajar naik sepeda lagi, bukan nggak pernah naik sepeda, tapi istri saya khususnya baru belajar naik sepeda di tahun 2020. Selama hidupnya dia nggak pernah belajar naik sepeda, dan kemudian dia baru belajar naik sepeda, dan kemudian kita suka sekali sepedaan, dan it become a new hobby, a new habit. Nah, waktu ibadah harus close, ya, dan kita semua bergerak ke online. Ini yang menarik. Kita justru buat saya sebagai anak pendeta yang minggu nggak pernah ada libur, dan sebagai pendeta, Sunday suddenly become holiday buat saya. Dan ini yang kita lakukan, kita bersama dengan kawan-kawan gereja dan lain sebagainya. Minggu itu adalah jadwalnya kita naik sepeda untuk jarak jauh. Kadang dari Surabaya, dari Supermall, yaitu Surabaya Barat, kita naik sepeda sampai Malang dan kemudian balik lagi. Kalau Anda tahu itu kurang lebih sekitar 110 sampai 120 kilo. Bapak Ibu sering kasih, dan istri saya, Pastor Elisa, Pastor Elia, istrinya Pastor Elisa, Pastor Elisheba, kita semua sepedaan lumayan, sering sekali. Nah, lalu kemudian ada orang yang ngomong, kenapa saya cerita hal ini, by the way? Ada orang yang ngomong gini, wah, minggu-minggu sepedaan, apalagi pendeta. Nah, begitu ada kejadian, ketika ada kejadian apapun, nggak jarang orang itu berkata gini, wah, itu Tuhan itu marah. Hari Minggu itu kan harinya Tuhan. Kenapa kok dibuat jalan-jalan? Bapak Ibu saudara-saudara, I don't know apakah saudara pernah mengalami juga momen seperti ini, Anda dengar orang berkata seperti ini kepada Anda, ataukah Anda yang mengatakan, wah, kalau ada kejadian buruk, kita berkata, Tuhan itu marah. Kalau ada kejadian biasa-biasa, itu ya nggak ada apa-apa. Tapi kalau ada sesuatu yang jelek, jarang kita berkata, wah, Tuhan marah. Oh, Tuhan marah. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya adalah gini, sebenarnya karakter Tuhan itu gimana sih? Apakah Tuhan itu such an angry God? Apakah Tuhan itu Tuhan yang gondoan, ngamukan, istilahnya gitu. Nah, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Ada sebuah ayat yang diceritakan di Alkitab, itu memang begitu banyak macam-macam karakter Tuhan yang diceritakan tentang Tuhan. Yes, there are some yang menceritakan bahwa Tuhan marah, ada momennya. Tapi ada satu bagian dari ayat penulis Mazmur ini yang saya kepingin ajak saudara baca. Orang ini adalah orang yang juga pernah ngalamin, penulis-penulis Mazmur adalah orang-orang yang pernah ngalamin dimarahin sama Tuhan. Orang-orang seperti Daud, ya bukan orang kehidupannya baik-baik, kehidupannya juga rusak, kehidupannya juga menurut saya rada setengahnya berantakan. Penulis-penulis yang lain juga
None of us perfect. Nggak ada satupun di antara kita yang sempurna, termasuk penulis Mazmur. You know? Nah, tapi penulis Mazmur 103 ayat yang ke-8 ini menjelaskan sebuah kata-kata yang sangat baik sekali. Coba saudara baca ayat ini bersama-sama ya. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan adalah gini, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Wow, Tuhan adalah Tuhan yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan adalah gini, the Lord is compassionate and merciful, slow to get angry, and filled with unfailing love. Wow, saudara, wow, ketika kita baca ayat ini, coba saudara renungkan. Bagaimana dengan kalau kita sudah baca ayat ini dengan statement yang ketika kita ngalamin kejadian dikit kita pikir Tuhan marah, kejadian dikit kita pikir Tuhan marah. You know, bukankah cara kita berpikir dengan ayat ini sedikit bertolak belakang? You know, nah kok lucu ya, Tuhan itu kalau marah kita kepleset, kita kecopetan, kita jatuh, mungkin gitu. Tahu nggak kalau Tuhan marah? Saudara mau tahu kalau Tuhan marah? Saudara nggak hanya akan terpleset, saudara nggak akan hanya kecelakaan atau mungkin kecopetan, tapi saudara tahu kalau Tuhan marah, bumi itu terbelah, manusia jatuh ke dalamnya, manusia ditelan sama bumi. That's how ketika Tuhan marah. That's how God when He was angry. Api menyambar dari atas dan orang dimakan habis. Itu loh kalau Tuhan marah. So kalau Tuhan itu marah, saudara perlu tahu kemarahannya itu, sangar, keren abis. Dia kalau marah, nggak lebay. Istilahnya gitu, saudara. Dia kalau marah, nggak jayus. Nah, tapi Anda mungkin bertanya, Ezra, ngapain sih? Udah bangun pagi-pagi, jelasinnya soal beginian. Tahukah, saudara, mengenal karakter Tuhan kita, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena gini, ada beberapa hal. Yang pertama adalah gini, bagaimana kita mengerti karakter Tuhan, akan menentukan hubungan kita dengan Tuhan itu sendiri. Sekali lagi saya ulang, bagaimana kita mengenal karakter Tuhan kita, itu akan menentukan hubungan kita dengan Tuhan itu sendiri. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Bagaimana kita mengenal karakter Tuhan kita, itu akan menentukan hubungan kita dengan Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama, istilahnya mungkin dalam bahasa Inggris, the way we understand God's character will determine our relationship with God Himself. Nah, saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama. Banyak orang berpikir Tuhan itu jahat, Tuhan itu suka marah. Akhirnya ini yang terjadi. Perhatikan, mereka tidak bisa terbuka dengan kelemahan mereka. Mereka nggak bisa honest dengan kelemahan mereka. Seolah-olah itu Tuhan itu banyak tuntutannya kepada kita. Nah, Anda akhirnya gini, Anda mencoba jadi baik karena tuntutan dan ketakutan. Anda jadi baik karena gini, Anda takut nanti kalau Tuhan marah. Saudara, hidup dalam ketakutan dengan hubungan dengan Tuhan seperti itu tuh nggak enak banget. Coba Anda bayangkan, Anda suami istri. Karena Anda bayangkan kalau Anda menjalani kehidupan setiap hari dengan ketakutan. Kalau pasangan Anda bakal marah sama saudara. Nanti kalau pasangan, saudara, menurut saya itu hubungan yang sangat gak enak banget. Nah, demikian juga kalau kita mengenal karakter Tuhan, kita itu adalah Tuhan yang suka marah, maka saudara tidak akan pernah enjoy your relationship with your God. Anda nggak akan pernah bisa menikmati hubungan kasih itu dengan Tuhan. Dan saudara tidak akan bisa terbuka dan jujur dengan diri saudara sendiri, dengan kelemahan saudara, karena Anda berpikir bahwa Tuhan itu suka marah dan sukanya nuntut. Nanggap saudara? Padahal tuh Tuhan itu nggak kayak gitu. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa gini, Tuhan itu adalah Tuhan yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Dan tahukah saudara bahwa gini, kita ini nggak ada satupun di antara kita yang sempurna, termasuk saya, termasuk Pak Yongki, termasuk Bu Yongki, dan termasuk semua pelayan di gereja. None of us perfect.
Kalau Tuhan itu maha kudus dan kita ini nggak bisa sempurna, pertanyaannya bagaimana kita ini bisa dekat sama Tuhan kalau Tuhan itu ngambekan? Bagaimana kalau Tuhan itu suka marah? Dikit-dikit dia marah, dikit-dikit dia ngondok. Nah, gini, tapi kalau kita mengerti Tuhan itu penuh dengan kemurahan, penuh dengan kasih, maka, berarti gini, saudara, kita bisa datang dengan kelemahan kita kepada dia, apapun kondisi kita. Kita bisa being real kepada Tuhan. Ketika Anda punya kelemahan dan nggak ada orang yang tahu kelemahan saudara, pasangan saudara, pendeta saudara, teman gereja saudara, sahabat saudara, papa mama saudara, anak-anak saudara, ketika nggak ada satupun yang ngerti kelemahan saudara, dengarkan saya baik-baik. Anda tetap bisa ngobrolin kelemahan saudara itu kepada Tuhan, karena dia adalah Tuhan yang penyayang, penuh kasih, panjang sabar. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang seperti itu, maka ketika saudara down, ketika Anda lagi hancur, ketika Anda merasa Anda nggak mampu, Anda nggak sanggup, Anda nggak bisa, Anda bisa datang kepada Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang penuh kasih, panjang sabar, penuh kasih sayang yang luar biasa. Saudara yang kasih dan tahukah saudara, Anda bakal butuh dikasih banget ketika saudara justru lagi down. Ketika Anda merasa Anda nggak bisa, Anda nggak mampu, Anda nggak sempurna. Dan bayangkan, kalau seandainya Anda merasa Anda nggak mampu, Anda nggak sempurna, Anda nggak bisa, lalu pengenalan saudara akan Tuhan itu adalah Tuhan yang maha perfect dan suka ngamukan, di kondisi down, saudara mau datang kepada siapa? Siapa yang saudara dapat percaya? Tapi kalau saudara mengerti, Tuhanmu adalah Tuhan yang penuh kasih sayang, maha pengampun, maha penyayang. Di momen saudara down dengan semua kelemahan saudara, Anda selalu bisa datang kepada Dia. Nah, yang nulis Mazmur 103 ini adalah orang namanya Daud. Orang yang nggak sempurna, punya kelemahan, membunuh orang yang dia mau rebut istrinya, imagine that. Tapi ini yang dia ngerti tentang Tuhan. Tapi ini yang dia katakan tentang Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Nah, bukan dia cuma terima kita apa adanya saja. Tapi ini, dia juga mengajar kita untuk berubah. Dia terima kita apa adanya, tapi dia terlalu sayang kita untuk membiarkan kita apa adanya. Saya ulang sekali lagi. Dia sayang saudara dan saya apa adanya, tapi dia terlalu sayang sama kita untuk membiarkan kita apa adanya. Nangkep, saudara? Jadi Tuhan sayang sama saudara, dia terima saudara apa adanya. But then, dia mau rubah saudara untuk jadi lebih baik. Karena kalau saudara cuma dibiarin doang, dia terlalu sayang sama saudara untuk membiarkan Anda apa adanya. Nah, lalu Daud melanjutkan dari ayat 8 itu. Dia melanjutkan di ayat yang ke-9. Dia berkata, tidak selalu ia menuntut. Dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Ayat 10 bahkan dia berkata, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tuh, fair enggak? Benar enggak? Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Wow. Coba kalau kita boleh jujur ngomong, saudara. Kita ini seringkali lupa. Kalau kita sadar, ini membuat kita jadi berbeda. Seringkali kita lupa terhadap kelemahan dan kesalahan kita. Sehingga seringkali kita nuntut Tuhan. Tuhan, kenapa sih? Aku tuh udah rajin doa pagi loh. Kenapa kok doa ini nggak dijawab? Kenapa kok doa itu nggak dijawab? Tuhan, kenapa sih? Aku udah rajin pelayanan loh. Kenapa kok proyek ini nggak dijawab? Kenapa kok? Hei, kita lupa bahwa kita juga punya kelemahan. Tapi Tuhan ini nggak nuntut kita. Dia masih mengasihi kita lebih daripada kelemahan kita. Nah, bahkan Daud ngomong lagi, setinggi langit dari atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ayat 15. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya,
maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi, ayat 17, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucunya. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Nah, saudara, itu tadi yang pertama. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita, karakter Tuhan kita, itu akan menentukan hubungan kita sama Tuhan kita. Nah, yang kedua adalah gini, kenapa belajar bahwa Tuhan itu penuh kasih itu penting? Karena gini, yang kedua, karena gimana kita mengerti karakter Tuhan, itu akan menular kepada gimana kita bertindak terhadap sesama. Saya ulang sekali lagi, gimana kita mengerti karakter Tuhan kita, itu akan menular terhadap gimana kita bertindak kepada sesama. Kalau Anda berpikir Tuhan itu dikit-dikit marah, Tuhan itu gondokkan, Tuhan itu banyak tuntutannya, maka, dengarkan saya, itu juga yang akan saudara lakukan terhadap orang lain. Itu juga yang saudara akan lakukan terhadap pasangan saudara. Itu juga yang akan saudara lakukan terhadap anak-anak saudara. Itu juga yang akan saudara lakukan terhadap orang tua saudara. Itu juga yang akan saudara lakukan terhadap teman di gereja saudara. Itu juga yang akan saudara lakukan kepada lingkungan di sekitar saudara. Why? Karena saudara dicintai dengan kasih yang menuntut-menuntut. Maka Anda akan nuntutin orang lain. Karena Anda pikir Anda tuh diperhatikan oleh Tuhan yang ngamukan, yang nuntutan. Maka Anda akan ngamukan dan nuntutan. Tapi kalau saudara tahu bahwa aku ini diterima Tuhan dengan semua kelemahanku, maka saudara akan bisa mengasihi orang lain dengan semua kelemahan mereka. Bayangkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Dan ketika kita belajar ini saya pikir penting banget. Kalau kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih dan kemurahan, dari bekal itulah Anda bisa jadi orang yang mencintai dan mengasihi dan memberikan kemurahan kepada banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara, karena gini, love people will be able to love people. Orang yang dicintai akan bisa mencintai. Hanya orang yang diampuni akan bisa mengampuni. Forgiven people will be able to forgive people. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau Anda merasa dituntut terus, ya Anda akan hidup nuntut terus. Dengarin saya, anak saudara, orang tua saudara, pasanganmu nggak akan pernah bisa mengalami hidup mengasihi dalam keluarga. Akan capek. Why? Karena penuh dengan hidup tuntut-tuntutan, saudara. Tapi imagine, kalau saudara mengerti kasih yang katanya lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Tuhan yang mengasihi saudara dengan kasihnya panjang sabar. Anda dikasih dengan kasih yang seperti itu, maka Anda akan bisa panjang sabar, penyayang terhadap orang lain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tapi manusia ini rese ya. Ini reseknya kita. Habis ini saya selesai. Kalau orang lain berdosa, kita bahas murkanya Tuhan. Tapi kalau dosa kita sendiri, kita bicara kemurahan Tuhan. Resek nggak? Dan ini yang terjadi. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, when it comes to others, we tend to think curse. When it comes to us, we tend to think grace. Ini namanya teologi. Bahasa Ibrani-nya berkata, teologi carpe diem. Saudara tahu? Carpe diem. Seenaknya sendiri. Ketika terhadap orang lain, kita tuh pikir, Tuhan marah, Tuhan ngutuk, dan lain sebagainya. Tapi ketika tentang diri kita mikirnya kemurahan dan anugerah Tuhan. Itu namanya lu seenaknya sendiri. Bapak Ibu Saudara, so at the end, apa yang dapat kita bawa pulang hari ini? As we close this morning, what can we bring for today? Apa yang dapat kita bawa buat hari ini, yang mengingatkan hari ini? Ini satu hal yang saya kepingin ajak saudara ingat sama-sama dari semua yang saya bicarakan. Saya berharap saudara bisa ingat ayat itu tadi. Tapi kalau toh enggak, ini yang saya berharap bisa nempel di pikiran saudara buat hari ini. Let God's love coloring your love story. Izinkan cinta Tuhan itu mewarnai cerita cinta kita. Saya bertumbuh dalam keluarga yang saya banyak dituntut. Saya dituntut sekolah yang bagus. Saya dituntut untuk belajar, bisa juara, main musik yang bagus. Dengan kehidupan itu,
Saya pikir Tuhan itu juga Tuhan yang banyak nuntut. Dan akhirnya saya banyak nuntut orang lain dalam pelayanan. Tapi ketika saya sadar, aku ini punya banyak kelemahan. Dan aku dicintai Tuhan dengan semua kelemahanku. Dia panjang sabar buat aku. Dari situ saya bisa kasih kemurahan, dan saya juga bisa kasih sabar buat orang lain. Hari ini saya berharap semua saudara boleh mengerti. Tuhan yang saudara sembah, Yesus, Allah kita, Bapak kita, ya Bapak yang penuh dengan kasih sayang buat saudara. Penuh kesabaran. Seringkali kita nggak bisa pikir ini ketika kita merasa kita kuat. Tapi ketika kita sadar, kita ini nggak sempurna dan kita punya kelemahan. Saudara akan ingat ayat ini. Mazmur 103 ayat yang ke-8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Biar saudara boleh pulang hari ini, sepanjang hari, ingat hal ini. Jadikan ini rema buat hidup saudara. Anda dicintai dengan kasih yang ini. Dengan Tuhan yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. God bless you all.